Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ya. Hari ini kita bersyukur karena kita tidak berada di tempat yang lain, tapi kita berada di rumah Tuhan. Dan kita percaya saat kita ada di dalam rumah Tuhan, maka ada satu hal yang pasti adalah perhatian Tuhan dan jawaban Tuhan atas doa kita itu pasti dikenapi. Amin, saudaraku. Ya. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Tema hari ini adalah life by faith, hidup oleh iman. Pujian demi pujian yang kita naikkan tadi, saudara-saudaraku, begitu kuat pesan di dalamnya, bahkan nubuat yang kita dengar, terdapat pesan Tuhan yang begitu kuat, yaitu apa? Tuhan gak pernah tinggalkan kita, benar? Aku menyertaimu, aku menemanimu, ya. Jangan takut, ya. Jangan sedih, jangan khawatir, aku berserta dengan engkau. Kasihku cukup bagimu. Saudaraku, pesan Tuhan ini begitu kuat menggema di dalam hati kita hari ini kepada setiap kita. Setiap kita yang ada di sini, baik kita atau teman-teman atau saudara yang ada di live streaming, ya. Tuhan juga memberkati Anda. Dan mari kita hari ini mengarahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, boleh katakan di dalam iman, aku mau mendengar firman Tuhan hari ini. Aku mau melakukan kebenaran Tuhan hari ini. Aku mau respon atas firman Tuhan hari ini. Amin. Oke, kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, saudaraku. Ya. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah apa? Memberi upah kepada orang yang bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang yang bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Sungguh-sungguh apa? Mencari Dia. Amin. Orang yang sungguh-sungguh itu selalu ada upahnya. Amin. Coba katakan sama saya. Orang yang sungguh-sungguh pasti ada upahnya. Amin. Saudara sungguh-sungguh dari sejak remaja. Wow. Saudara sungguh-sungguh dari semenjak Anda menikah. Ya. Saudara sungguh-sungguh bahkan mungkin dari sejak Anda mengenal Tuhan. Entah berapa kapan waktu itu. Saudaraku, kalau engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, ini firman Tuhan. Ini bukan perkataan manusia, ini ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Bahwa Tuhan akan berikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudaraku. Ya. Kata sungguh-sungguh ini melewati banyak hal, saudaraku. Kata sungguh-sungguh ini bukan sesuatu yang gampang. Tapi kata sungguh-sungguh ini melewati banyak kondisi, saudaraku. Tetapi di dalam kondisi itu kita tetap mempertahankan kepercayaan kita. Amin. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada dia harus percaya, saudaraku, bahwa Allah itu ada. Ya. Tanpa iman gak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Ya. Kenapa gak mungkin berkenan, saudaraku? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Kita baca di Kisah pasal 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan demikian. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudaraku, tanpa iman gak mungkin kita berkenan. Kenapa? Saya katakan. Saul disingkirkan menjadi seorang raja. Disingkirkan. Kenapa Saul disingkirkan? Karena dia salah respon, saudaraku. Pada waktu di dalam peperangan, Saul terjepit. Ada musuh orang Filistin menyerang dia. Dan ini ketakutan begitu rupa menimpa Saul. Sehingga pada saat itu Saul berubah setia dan dia mempersembahkan korban. Yang harusnya itu dilakukan oleh Samuel. Tapi Saul terabas, dia persembahkan sendiri, saudaraku.
Kenapa Saul lakukan itu? Karena dia nggak punya iman. Dia ketakutan. Dia nggak percaya bahwa Tuhan itu bisa menolong dia apapun keadaannya. Dan Tuhan katakan, aku telah mendapat downbeat inside, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Saudaraku, di dalam hidup kita banyak hal yang harus kita putuskan, benar? Ada banyak keadaan yang menimpa hidup kita. Baik, buruk, senang, susah, kesulitan, kesenangan. Ya. Ada banyak saudaraku. Tetapi di dalam segala kondisi itu, sudahkah kita mempertahankan iman? Sudahkah kita melakukan sesuatu berdasarkan iman kita kepada Tuhan? Ya. Kalau bicara soal kondisi saudaraku, ada kondisi di mana Daud mengalami hal yang sama. Coba kita lihat di 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, saya bacakan buat saudara. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah apa saudaraku? Pedih hatinya. Kenapa pedih? Itu istri anaknya dibawa lari semua sama musuhnya. Mereka pergi perang, pulang, anak istrinya nggak ada. Dan mereka sangat kecewa, sangat marah. Dan marahnya dia kepada Daud. Kenapa kepada Daud? Karena Daud yang ngajak perang. Daud yang ngajak mereka pergi. Mereka marah dan mereka berkata, seandainya aku nggak pergi Daud. Seandainya aku nggak ngikutin kamu pergi. Istri anakku tetap ada di sini. Dan rakyat itu begitu marah kepada Daud, saudaraku. Saudaraku, lebih sedih mana? Dibenci sama orang terdekat atau orang terjauh, saudaraku? Saudara, lebih sakit yang mana? Istri Anda misalkan menyerang Anda. Atau suami Anda membenci Anda. Atau anak Anda menyerang Anda. Daud sangat terjepit. Kenapa? Orang sekitarnya itu orang terdekat dia. Orang yang dia susah sama-sama di Gua Adulam. Itu 400 orang yang susah yang waktu datang sama dia. Dan mereka jadi orang yang luar biasa karena Daud. Dan saat itu saat terjadi kondisi yang gak enak. Mereka semua serang Daud. Dan Daud sangat terjepit. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin saudaraku. Tanpa iman gak mungkin kita bisa berkenan. Saudaraku, dalam kondisi apapun yang kita alami, ingat, sudahkah kita miliki iman, saudaraku? Ya. Iman membuat kita menang, saudaraku. Ya. Iman adalah pembalik keadaan, saudaraku. Coba lihat, Daud pada waktu itu, kondisi dia sangat terjepit. Rakyat mau lempari dia dengan batu. Tapi yang dilakukan oleh Daud, dia menguatkan kepercayaannya. Pertanyaannya, setelah kejadian itu, apakah mereka menang atau kalah? Jawabannya, menang. Amin. Setelah kejadian itu, Daud menguatkan kepercayaan dan dia pergi perang. Dan apa yang terjadi? Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi, bukan kekalahan loh. Kemenangan terjadi. Saudaraku, iman Anda, iman saya, iman kita itu menentukan keadaan yang kita, kemenangan yang kita akan peroleh, saudaraku. Iman adalah pembalik keadaan. Coba lihat kisah histori tokoh-tokoh Alkitab. Sadrak, Mesak, Abednego, pertanyaannya, pada waktu disuruh nyembah, apakah dia menyembah? Enggak. Dan kata-kata dia dengan jelas dia ngomong, gak mungkin kami nyembah patung. Karena kami hanya bisa nyembah Tuhan semesta alam. Kami gak boleh sembah patung. Loh, kalau kamu gak nyembah, kamu masuk dapur api loh. Gak masalah. Sekalipun masuk dapur api, gak apa-apa. Mati pun gak masalah kalau Tuhan gak menyelamatkan kami. Itu iman. Dan apa yang terjadi setelahnya? Waktu mereka bertiga masuk dapur api, ingat Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan baik-baik hal ini. Bukan berarti Anda beriman terus Anda lepas dari masalah. Enggak loh ya. Coba lihat semua kisah-kisah Alkitab yang kita lihat. Justru mereka punya iman, justru dimasukin masalah saudaraku ya. Jadi jangan takut beriman saudaraku.
Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap percaya. Dan mereka masuk dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat sampai yang bawa pun mati, saudaraku. Tetapi di dalam dapur api Sadrak, Mesak, Abednego tidak mati, saudaraku. Bahkan ada pribadi keempat, rupanya seperti anak dewa. Raja begitu kaget sampai berdiri dari tempat duduk dia melongo. Siapa orang keempat itu? Bukankah 3 orang yang kita lemparkan? Kenapa ada 4 sekarang? Suruh mereka keluar. Dan waktu mereka keluar, bau hangus pun tidak ada di jubah mereka. Bau asap itu enggak ada, saudaraku. Saudara, kalau ada orang bakar sampah, Anda lewat, Anda pasti bau asap kan badannya. Kalau Anda yang bakar sate gitu ya, Anda lewat, bau sate itu, saudaraku ya. Tapi lihat, Sadrak, Mesak, Abednego, baunya pun enggak ada, saudaraku, di Alkitab itu menuliskan. Dan apa yang terjadi? Tuhan angkat mereka bertiga, benar? Perhatikan Yusuf. Pada waktu ditangkap saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, melewati ujian tantangan. Pada waktu dia dijual sebagai budak belian, dijual ke rumah Potifar. Pada waktu dia difitnah oleh istri Potifar. Pada waktu dia harus dimasukkan penjara, dari sumur ke penjara, saudaraku. Perkataan Daud dengan jelas mengatakan, gak mungkin aku berdosa kepada Tuhan Allahku. Waktu dia ditawari tidur dengan istri Potifar. Dengan jelas Yusuf berkata, gak mungkin aku mau berdosa kepada Tuhan Allahku. Dia pertahankan imannya. Memang saat Yusuf mempertahankan imannya, dia harus masuk penjara. Tetapi lihat Bapak Ibu saudara sekalian. Lewat iman yang dimiliki Yusuf, kondisi itu berubah. Amin. Dari seorang budak belian, dari seorang pelayan di rumah Potifar, menjadi seorang perdana menteri di Mesir, saudaraku. Daud dari seorang gembala menjadi seorang raja. Karena apa? Iman. Tahukah saudara, seseorang bisa maksimal hidupnya kalau dia punya iman. Seseorang bisa mencapai taraf tertinggi dalam kualitas hidupnya kalau dia punya iman. Kalau dia nggak punya iman, di pertengahan jalan saat dia menghadapi sesuatu yang harusnya setelah itu ada berkatnya, dia patah. Dia jatuh. Dan akhirnya dia nggak terima apa-apa, mentok hidupnya. Saul karena nggak punya iman, habis ceritanya saudaraku. Dia nggak bisa jadi raja, anak-anaknya nggak bisa jadi raja. Tapi Daud, karena dia punya iman, kondisi hidupnya berubah. Amin Bapak Ibu. Tanpa iman gak mungkin orang berkenan. Dan kalau orang itu berkenan, hidupnya pasti berubah. Amin. Sebab Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia, saudaraku. Hidupnya berubah. Perhatikan hal ini Bapak Ibu saudara sekalian. Iman kita menentukan berkat yang kita terima, saudaraku. Kalau kita lemah iman, kita nggak begitu percaya kepada Tuhan, maka kita nggak akan peroleh apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mari hari ini saya mau katakan, Bapak Ibu, pertahankan iman dalam hidup saudara. Ya, keadaan mungkin nggak begitu baik, ya. Keadaan mungkin nggak seperti yang kita inginkan, ya. Tetapi pertanyaannya, iman kita bagaimana? Ya. Saat iman kita tetap kepada Tuhan, tidak berubah, maka kondisi itu akan berubah, saudaraku. Iman Anda adalah kunci pembalik keadaan dalam hidupmu. Orang yang berkekurangan menjadi berkelimpahan. Karena apa? Karena iman. Orang yang gagal menjadi orang yang sangat berhasil. Karena apa? Karena iman. Imannya mengubahkan hidupnya, saudaraku. Amin, saudaraku. Mari hari ini kita mau belajar kepada Tuhan. Mari hari ini kita mau belajar punya iman. Karena berkenan di hati Tuhan adalah sama dengan kita melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita nggak paham, saudaraku ya. Abraham disebut bapak orang beriman. Kenapa? Karena Abraham disuruh mempersembahkan anaknya, dia percaya. Disuruh persembahkan anak, dia percaya, saudaraku.
Dia tetap pergi, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Tuhan gak pernah izinkan Abraham bunuh anaknya. Amin. Seorang yang punya iman, pasti punya mindset, punya pemahaman yang baik terhadap Tuhan. Gak mungkin orang yang punya iman, punya mindset yang jelek terhadap Tuhan. Itu gak mungkin, saudaraku. Orang yang punya iman selalu pikirannya positif terhadap Tuhan. Dia gak pernah berpikir Tuhan merancangkan yang buruk dalam hidup. Enggak. Walaupun kondisi dia buruk, walaupun kondisinya gak enak, tapi mindsetnya tetap, dia selalu punya pikiran begini. Aku percaya Tuhanku hebat kok. Seperti lagu tadi kan dikatakan, ku bernyanyi, ku bersorak, ya kan? Saudaraku, mindset orang yang benar, yang hidup oleh iman, selalu punya pikiran, Tuhan itu baik kok. Kondisi yang saat ini aku hadapi nggak lama kok kondisi ini. Aku pasti lewati kondisi ini. Dan yang paling penting, kalau kondisi ini lewat, imanku tetap ada gitu. Yang bahaya adalah, imanku hilang, kondisi yang buruk jadi baik. Lah rugi kan saudaraku. Karena masalah itu pasti berlalu. Gak ada orang yang hidup masalah terus gak ada. Masalah itu pasti berlalu. Memang waktu terjadi masalah itu genting saudaraku. Ketakutan, gentar. Tapi masalah itu selalu lewat. Gak pernah masalah itu bertahan. Enggak, selalu dia berlalu saudaraku. Dan saat kita mempertahankan iman, begitu masalah itu lewat, nah ini yang hebatnya. Kalau orang yang lemah imannya, masalah lewat ya udah, nggak apa-apa, selesai aja masalahnya. Tapi orang yang punya iman, no, that's difference. Pada waktu seorang yang punya iman, hadapin masalah, masalahnya lewat, tapi begitu masalah lewat, dia terima berkat, saudaraku, amin. Selalu begitu, benar? Coba lihat Alkitab, coba lihat kisah-kisah tokoh Alkitab, selalu begitu. Waktu musuh menyerang, pertahankan iman, terjadi kemenangan. Apa yang terjadi setelahnya? Penjarahan, benar? Selalu begitu saudaraku. Yosafat dikepung, ketakutan, berseru, doa puasa, habis itu menang. Apa yang terjadi? Penjarahan 3 hari lamanya. Selalu begitu saudaraku. Perhatikan, iman itu membuat Anda menang dan menerima berkat, amin. Katakan dengan saya, iman membuat kita menang dan menerima berkat. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita, saudaraku. Kalau kita pertahankan iman, saudaraku. Wow, setelah masalah ini selesai, berkatnya itu ada, saudaraku. Ya, makanya ada ayat ngomong seperti ini. Kamu akan menuai kalau kamu tidak menjadi lemah. Itu ayatnya saudaraku ya. Ya. Saudara boleh cari di Alkitab, searching aja di Bible di handphone Anda. Kamu akan menuai kalau kamu gak jadi lemah. Lah, kalau kamu lemah jadi apa dong? Gak nuai saudaraku. Amin. Makanya hari ini saya mau ngajak setiap kita, mari kita punya iman. Punya iman Bapak Ibu. Karena itu penting sekali. Lebih penting iman kita daripada masalah kita, saudaraku. Karena masalah itu adalah cara Tuhan untuk menyalurkan berkat dalam hidup kita, amin. Tetapi pembaliknya atau pengubah kondisi itu adalah iman, saudaraku. Pada waktu masalah itu diberikan, orang benar yang hidup oleh iman akan melihat, wow, ini adalah momen setelah ini aku terima berkat. Lewat masalah ini aku dapat berkat. Masalah ini bukan untuk jatuhin aku, bukan. Masalah ini untuk buat Tuhan memberkati hidupku. Itulah kenapa di kitab Perjanjian Lama, Tuhan ngomong gini, Allah mencobai umatnya dengan maksud supaya dia melihat apakah mereka mencari Tuhan atau tidak. Saudaraku, pada waktu kita punya iman, percaya, kita terima kemenangan. Oke, Lukas pasal 18 saudaraku, ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Adakah Tuhan mendelay atau bagaimana saudaraku? Enggak saudaraku. Tuhan akan segera menolong, dijelaskan.
Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang sungguh-sungguh tadi, saudaraku. Tetapi ada sebuah pertanyaan, saudaraku. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera, tidak berlambat-lambat, pasti akan membenarkan mereka. Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dibiarkan berpuluh-puluh hari di dapur api. Enggak, saudaraku. Ya. Memang ada waktu jeda, saudaraku ya. Saya bilang itu waktu jeda, waktu di mana Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk belajar tentang iman. Itu memang space, itu memang waktu yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan akan segera menolong kita. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, Tuhan pasti tolong hidup kita. Ya, itu sudah pasti. Nggak usah diraguin, itu udah pasti. Ya, itu sudah pasti. Ya. Jadi jangan ada yang bunuh diri. Itu Tuhan itu sudah pasti tolong. Ngapain bunuh diri, ya toh? Ya, ngapain putus asa dan melakukan hal yang sia-sia, saudaraku. Tuhan itu pasti tolong. Tuhan nggak mungkin nggak tolong, nggak mungkin, saudaraku. Kenapa? Nama Tuhan itu disebut atas kita. Tadi nubuatan tadi keren, saudaraku. Aku mengasihi kamu. Aku bukan manusia yang milih-milih. Enggak, lu nubuat tadi jelas. Aku bukan manusia yang milih-milih. Ya jujur aja Bapak Ibu. Kadang orang tua sama anak aja milih kan. Si A, si B, si D. Anak pertama, anak kedua, wah lebih sayang anak yang keberapa gitu kan. Itu manusia, saudaraku ya. Tapi Tuhan ngomong dengan jelas, aku itu enggak pilih-pilih. Semua anak aku sayang. Oke? Dan dia memberkati kita. Ya, menyayangi kita. Nah pertanyaan nih saudaraku. Kalau dia datang, adakah ia jumpa iman di bumi? Adakah iman kita tetap, saudaraku? Ada sebuah pertanyaan yang kita mau introspeksi sejenak, saudaraku. Mengapa pertanyaan ini diberikan oleh Tuhan, ya, saudaraku? Terkait iman ini, saudaraku. Saya ada beberapa pertanyaan dalam hidup kita. Di dalam kesibukan kita, mari kita respon, kita introspeksi ya hidup kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di dalam kesibukan kita, dalam kesibukan Anda, kesibukan saya, kesibukan kita semua. Adakah kita masih memelihara iman kita kepada Tuhan? Coba kita introspeksi, saudaraku. Dalam permasalahan yang kita hadapi, apakah kita masih mempertahankan iman kita dan percaya kepada Tuhan? Coba cek Bapak Ibu sekalian. Dalam kesibukan kita, apakah aku masih mencari Tuhan ya? Atau jangan-jangan seperti tema Natal kita, Yesus menantimu kembali. Jangan-jangan saudaraku, kita terlalu sibuk sampai lupa sama Tuhan saudaraku. Waktu-waktu jam doa yang harusnya kita sediakan buat Tuhan, itu kepake semua untuk kesibukan kita. Jangan-jangan waktu berharganya kita dengan Tuhan itu terlewat. Karena ada yang kita cari dalam dunia itu, yaitu hal-hal lahiriah, saudaraku. Dalam kesenangan kita, waktu kondisi baik-baik saja, keluargamu oke, berkatmu oke, kamu bisa makan di tempat manapun kamu mau, kamu bisa pergi ke tempat dimanapun kamu mau, kamu gak ada kekurangan, semuanya fine, semuanya bagus. Dalam kondisi happy like that, kondisi kesenangan seperti itu, apakah, pertanyaannya, kita masih cari Tuhan dan membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Saat kondisi baik-baik. Saudaraku, kadang Tuhan itu dalam Alkitab memang jelas. Tuhan sandingkan dirinya itu dengan mamon loh saudaraku. Itu disandingkan. Tuhan tuh gak pernah disandingkan dengan yang ilah lain itu habis sudah. Gak ada. Karena Tuhan semesta alam ilah lain itu gak ada sudah. Tapi ada satu ilah yaitu mamon. Itu disejajarkan sama Tuhan. Bahkan Tuhan ngomong, kamu mau jadi hamba siapa? Hamba Tuhan atau hambanya mamon? Cuma ada dua Tuhan di bumi ini. Yaitu Tuhan dan mamon. Kalau Tuhanmu adalah mamon, kamu gak bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu.
Kenapa nggak bisa? Karena kalau kamu sudah cinta uang, hatimu adalah uang, maka semuanya kamu ukur dengan uang. Dan kamu berpikir, asal aku ada uang, hidupku baik-baik saja. Tenang. Mau apa? Gampang, udah duit kok. Mau kemana? Makan di mana? Oke. Mau sakit? Alah, asuransi banyak. Mau berobat? Mau sakit apa? Gampang, beli obat aja mampu kok. Ada uang miliaran itu untuk nyembuhin kamu. Tapi ingat saudaraku, ini ditulis dalam Alkitab. Ada seorang kaya yang seperti itu. Dia bilang, oh udah gudangku ini penuh dengan harta. Udah siap gua menikmati. Tengah malam diketok, tok sama siapa? Malaikat maut saudaraku. Halo, loh kok sekarang aku belum menikmati? Sudah itu urusanmu, waktumu sudah habis, go back, ayo pulang. Sudah susah payah. Ya, udah ngirit-ngirit sampai keluar makan aja dibatasi, udah duitnya banyak saudaraku, mati saudaraku. Terus uangnya itu dikasih ke siapa? Saudaraku, perhatikan hal ini, cuma ada dua tuan, Mammon sama Tuhan. Kalau kamu cari Tuhan, maka kamu diberkati saudaraku. Uangmu yang banyak itu gak dipakai untuk berobat saudaraku. Ya, uangmu yang kamu banyak itu dipakai untuk apa? Ya buat kamu senang, yes. Buat kamu happy, yes. Buat kamu apa? Gak hanya itu dong. Tapi kamu investasi buat kerajaan Allah, amin. Kamu taruh dana yang kamu miliki untuk pekerjaan Tuhan. Wow, itu kata Tuhan hartamu di bumi dan di sorga loh. Karena kamu investasi. Investasi yang paling menguntungkan adalah investasi dalam kerajaan Allah, amin. Karena upahnya ada di sorga saudaraku. Karena kalau ikut investasi di bumi, rupiahnya atau dananya, dolarnya Anda terima di bumi. Enggak terima di sorga, enggak. Tapi kalau Anda investasi dalam kerajaan Allah, ya, nyumbang Natal, berkatnya itu di sorga saudaraku. Ini bukan promosi ya saudaraku ya. Tapi itu benar ya. Ya, saya enggak ngomong ke hal itu. Tapi kalau Anda punya dana lebih, Anda investasikan buat misi, Anda investasikan buat kerajaan Allah. Anda sedang menuai nanti, yaitu menuai dalam kerajaan sorga. Amin saudaraku. Mari kita introspeksi hidup kita. Apakah aku masih cari Tuhan hari ini? Apakah aku sungguh-sungguh mencari Tuhan saudaraku? Ya. Saya percaya di sini semua cari Tuhan, amin. Saya mau lihat tangan-tangan orang yang cari Tuhan, tolong lambaikan tangan dong. Haleluya, haleluya. Amin saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Ya, kita senantiasa cari Tuhan. Hidup kita ada di dalam Tuhan saudaraku. Coba kita buka Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 saudaraku. Wah ini keren banget. Relate dengan apa yang disampaikan nubuatan tadi saya juga kaget. Wow, Tuhan itu luar biasa ya. Ulangan pasal yang ke-31 ya, ayat yang ke-8. Kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terus, janganlah takut dan... Nah yang keren yang terakhir saudaraku. Jangan apa? Nah ada yang patah hati di sini? Saudaraku, Tuhan aja, wow, Tuhan itu romance ya. Kadang, Tuhan itu kadang melo-melo gimana gitu ya. Aduh, sudahlah anakku, jangan patah hati lah. Janganlah kau jadi kecewa dan menolak aku. Semuanya aku terpilih. Loh benar kan? Waktu Tuhan di bumi, Tuhan itu keren. Waktu dia sama murid-muridnya, Tuhan kasih tahu dulu, hati-hati ya. Nanti one day akan ada yang nyiksa kamu loh. Waktu kamu disiksa, orang akan berpikir mereka beribadah dan kamu akan dikejar-kejar. Tapi aku kasih tahu ini sama kamu. Supaya apa? Kalau itu terjadi kamu gak jadi kecewa dan nolak aku. Oke? Tuhan kasih tahu dulu nih. Oke? Tuhan selalu begitu saudaraku. Dikasih tahu dulu. Ikut Tuhan gak selalu enak loh. Ada penderitaannya loh. Gimana? Mau tetap ikut Tuhan? Gimana? Kalau kamu tetap ikut aku, walaupun kondisimu gak enak, tenang. Aku pasti tolong kamu. Tapi aku gak janji loh.
Aku nggak pernah di dalam janjiku itu kamu selalu baik-baik aja. Enggak, no like that. Kamu akan mengalami masalah loh. Kamu akan mengalami masalah. Tapi ingat janjiku yang kuberikan adalah waktu kamu punya masalah, aku berjalan bersamamu. Aku menyertai engkau. Aku nggak tinggalkan engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Aku sama kamu. Ini bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain, saudaraku. Kalau Tuhan kita selalu berkata, engkau nggak akan lepas dari kesukaran. Engkau akan alami kesukaran. Tapi satu yang aku janjikan, yaitu engkau nggak sendiri. Aku sama kamu waktu kamu mengalami kesukaran itu. Aku pegang kamu. Biarpun engkau jatuh, engkau nggak akan tergeletak anakku. Aku pegang tanganmu, aku bangkitkan engkau lagi. Amin, saudaraku. Ini janji Tuhan buat hidup kita. Karena itu jangan takut dan jangan patah hati ya. Zaman sekarang banyak anak-anak yang suka patah hati. Mental strawberry katanya ya. Cus gitu ya. Ya, kena masalah patah hati. Patah hatiku jadi. Mau nyanyi melo-melo saudaraku. Tuhan udah ngomong dengan jelas. Anakku, jangan kamu patah hati ya. Jangan patah hati. Ngapain kamu patah hati? Gitu. Aku lu sama kamu. Ngapain kamu susah? Aku lu sama kamu. Kalau aku bersama dengan engkau, masakan gak bisa Tuhan aku lakukan hal yang besar itu dalam hidup. Amin, saudaraku. Percaya bahwa Tuhan akan lakukan hal yang besar dalam hidup kita? Amin. Ya, percaya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena apa saudaraku? Baca ayat ini dengan keras. Besar upah yang menantinya. Ya. Jadi saudaraku, hari ini saya mau katakan, firman Tuhan yang katakan ya, bukan saya ya. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Tetap pertahankan imanmu. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau sudah memiliki jalan yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan. Karena apa? Upah yang besar sedang menanti engkau. Ya. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan patah hati ya. Jangan saudaraku. Tetap percaya di dalam keadaan yang kita alami, Tuhan beserta dengan kita. Ya. Percaya Bapak Ibu hari ini kita terima berkat? Ya. Dengan iman kita menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan iman kita menerima apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup saudaraku, coba kita baca di kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11, nah ini kalau bicara soal iman saudaraku. Ibrani pasal yang ke-11 ini sangat-sangat detail membahas tentang iman saudaraku. Dan saya yang tidak baca dari ayat yang awal, kita langsung aja, karena kita sudah pernah baca ayat ini semua. Kita baca di Ibrani yang 11, ayat langsung aja di ayat yang ke-33. Sebelumnya saya mau tanya, di sini siapa yang punya iman? Tolong angkat tangannya. Oke, semua punya iman ya, amin. Ya, nggak ada yang nggak punya iman ya. Oke, coba kita lihat ayat 33, ayat itu buat saudara dan saya, amin. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran. Apa ini saudaraku? Memperoleh apa yang dijanjikan. Terus. Menutup mulut singa-singa ayat 34 terus. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang. Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Telah menjadi kuat dalam peperangan. Telah memukul mundur pasukan-pasukan terangis. Ayat yang ke-35 bagian aja. Ibu-ibu telah. Sebab apa saudaraku? Dibangkitkan. Katakan amin. Orang yang punya iman, dia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Dia menutup mulut singa-singa. Dia mampu mengamalkan kebenaran. Dia mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan. Dia menerima kembali apa yang mati. Ibu-ibu terima lagi anaknya, itu sudah mati, dibangkitkan. Saudaraku, setiap kita yang punya iman, percaya bahwa hidup kita akan terima berkat Tuhan. Ya. Pertahankan iman saudara kepada Tuhan. Ya. Tetap positif terhadap Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti tolong.
Ya, gak ada yang Tuhan gak tolong. Tuhan pasti tolong. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan.